Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya David Eka Setiabudi. Ini adalah unggahan spesial, unggahan yang tidak terencana. Kenapa tidak terencana? Bahwa ini adalah sebuah diari saya tentang kesaksian menjalani atau sebagai pasien COVID-19. Saya sudah ada di rumah sakit untuk isolasi mandiri sudah 7 hari, dan puji Tuhan kondisi saya terus membaik dari awal isolasi sampai dinyatakan positif dirujuk ke rumah sakit RSUD Bekasi, dan sekarang saya menjalani masa-masa isolasi 7 hari, dan mungkin beberapa hari ke depan tidak membosankan buat saya, karena saya paham bahwa saya sedang istirahat, saya sedang pemulihan, saya sedang berusaha menyembuhkan dari COVID-19. Saya akan cerita bagaimana awal mula saya terinfeksi, lalu menjalani proses hingga hari ini. Yang jelas, apa yang terjadi sampai sekarang hari ini adalah kemurahan Tuhan. Semua campur tangan Tuhan, dan saya tidak menyangka bahwa bisa secepat ini gitu. Mungkin dimulai pada Rabu 2 pekan lalu. Rabu 2 pekan lalu saya merasa sedikit panas dan pegal-pegal badan saya. Lalu saya cek darah untuk mengetahui sebenarnya kenapa hal tubuh saya ini. Saat itu diketahui saya ada pengentalan darah. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya pengentalan darah dengan panas dan pegal-pegal itu. Lalu saya kembali ke rumah sakit untuk cek darah lagi 2 hari berselang. Hari Sabtu ternyata hasilnya sama, tidak banyak hasil yang berbeda, tetap ada pengentalan darah. Saya menjalani hari Minggu, saya istirahat, lalu Senin saya ke dokter penyakit dalam. Dikatakan pada saat itu pengentalan darah terjadi karena produksi sumsum tulang belakangnya produktif banget, jadinya banyak, dan dokter saat itu menyarankan untuk dilakukan transfusi darah secara periodik 3 bulan sekali gitu. Setelah saya pulang dari dokter, kok badan saya tidak belum sembuh gitu. Rasanya masih lemas dan panas gitu. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit untuk cek darah. Waktu itu saya ke mitra keluarga. Di situ ditemukan trombositnya turun. Di situ saya sudah was-was. Wah, saya pikir saya DBD nih. Sudah, saya langsung minta obat, lalu saya pulang, saya minum obat. Tapi setelah saya minum obat, ini diberikan di poli umum, saya masih merasa gregesi, nggak enak gitu. Malah saya lebih baik saya inapin aja, rawat inap. Proses rawat inap di tengah COVID itu susah sekali ya. Saya harus tes rapid test, lalu karena ada kecurigaan dari dokter, akhirnya saya di CT scan thorax dan ronsen gitu. Di situ ditemukan bahwa paru-paru saya ada bercak-bercak putih, atau bahasanya infeksi paru-paru di situ. Di saat itu juga dokter IGD bilang bahwa lebih baik saya jaga jarak karena sepertinya saya mengarah ke COVID gitu. Saya di swab 2 hari,
Jadi saya di isolasi rumah sakit Mitra itu hari Selasa sampai hari Kamis. Hari Kamis saya diketahui saya positif COVID. Kamis siang itu kalau nggak salah. Mengetahui saya sebagai pasien COVID, jujur saya kalut, bingung gitu, karena situasi ruangan isolasi yang tidak ada jendela, hanya kotak kamar mandi, benar-benar tidak ada suatu benda hidup, sehingga psikologi saya terlalu dipermainkan waktu itu. Saya harus menenangkan diri kurang lebih 2 jam untuk benar-benar yakin bahwa saya tidak apa-apa. Saya tahu semuanya akan baik-baik saja. Dan saat itulah saya memberitahu kepada orang tua, atasan saya di kantor, dan beberapa pihak termasuk dengan gereja juga. Saya menjalani masa-masa transfer rumah sakit yang melelahkan, karena saya diberitahu jam 2 siang, tapi saya baru dipindahkan itu sekitar jam 10 malam ke 2 rumah sakit. Pertama saya dirujuk ke rumah sakit Mitra Jati Asih, yang selanjutnya tidak lama di Mitra Jati Asih saya harus dipindahkan lagi ke RSUD Bekasi. Itu proses yang luar biasa juga, karena ada bantuan dari beberapa pihak sehingga saya ditaruh di RSUD Bekasi gitu. Di RSUD Bekasi praktis saya menjalani pemulihan atau recovery saya untuk COVID-19. Ada 2 dokter, yang satu dokter Anthony, yang satu dokter Anggar kalau tidak salah namanya. 2 dokter ini dokter yang friendly, benar-benar menanyakan apa yang dikeluhkan, apa saja masalahnya gitu. Dan kalau tidak salah, dokter Anthony adalah kepala dokter tim gugus tugas COVID di Bekasi gitu. Dan jadi saya merasa terbantu di pelayanan tim medis yang ada di RSUD Bekasi, juga luar biasa. Bisa dikatakan sekali pagi hari untuk tes darah, swab, lalu obat, lalu makanan, lalu siang nanti tensi darah lagi, ngasih obat gitu. Ya, ramah-ramah, dan saya merasa punya teman di sini. Selanjutnya memang tidak bisa ketemu siapa-siapa, tapi dukungan teman-teman, dukungan banyak pihak dengan berbagai paket-paket kirimannya sangat menghibur saya, sangat saya meyakinkan diri saya bahwa banyak yang mencintai saya. WhatsApp yang silih berganti masuk, saya nggak bisa langsung balas semuanya untuk memberikan semangat, untuk memberikan motivasi bahwa saya bisa sembuh gitu. Saya sungguh bersyukur gitu. Ternyata memang benar, kalau ditanya COVID itu sakitnya apa, tidak ada. Mungkin ya puji Tuhan karena posisinya masih muda dan tidak ada penyakit bawaan sebelumnya. Hampir tidak ada penyakit khusus seperti sesak nafas, mual, panas, batuk, itu tidak saya alami. Untuk itu rasa-rasanya pemulihan ini adalah pemulihan imun, semangat, mindset kita untuk cepat sembuh gitu. Jadi saya selalu mengatakan saya semangat, saya tidak bosan, saya sabar, saya percaya bahwa saya pasti sembuh, tinggal hanya waktu saja. Nah, begitulah
Akhirnya sekarang hari Kamis, 7 hari setelah saya di rumah sakit ini, Dokter Antoni mengatakan bahwa beberapa hari ke depan saya bisa isolasi mandiri di rumah gitu. Ya, saya senang sekali mendengarnya. Covid ternyata tidak begitu menyeramkan ya, meskipun stigma ini ya, stigma yang sangat kuat ya. Saya mengalaminya mungkin ada di rumah saya gitu, tapi saya nggak apa-apa. Saya sejak awal saya mendeklar diri saya Covid. Ada orang bertanya, saya jawab. Saya percaya bahwa penyakit ini penyakit yang bisa disembuhkan. Yang membuat takut adalah karena kehadirannya sulit untuk diketahui kapan datangnya. Tetapi yang jelas kita memang harus waspada. Tidak ada jaminan apapun dari kita yang sudah pakai hand sanitizer, pakai masker, lalu terhindar dari Covid. Saya tidak tahu apakah saya terpapar Covid itu dari mana, kapan, karena memang saya beraktivitas, saya keluar rumah, saya pergi ke pasar gitu, tapi saya tidak yakin kapan saya tertular COVID-19. Ya, yang jelas itu cerita saya tentang COVID-19. Saya melihat sebagai perspektif saya sebagai korban atau sebagai pasien bahwa COVID itu memang penyakit yang hadir tidak dengan mengetuk, tidak dengan tanda-tanda yang jelas. Karena kita ketahui semua pasien punya gejala masing-masing berbeda-beda. Ada yang bahkan tanpa gejala, atau saya seperti saya ini cukup dengan meriang dan pegal-pegal. Tapi bayangkan kalau waktu itu saya tidak cek darah, mungkin saya tidak tahu kalau saya Covid. Ya, kira-kira demikianlah cerita saya tentang Covid. Saya belum sembuh, tapi saya punya iman saya akan sembuh. Saya membagikan cerita ini bukan untuk menakut-takuti, tapi saya percaya bahwa menghadapi Covid itu tidak dengan rasa takut, tapi dengan rasa sabar, rasa percaya bahwa kita akan sembuh. Optimis. Saya pikir itu yang bisa membuat kita lebih produktif dan semangat gitu. Bahkan dengan kondisi sekarang, kalau untuk melakukan pekerjaan saya rasa sudah bisa, jadi tidak ada masalah. Setiap pagi juga saya membiasakan untuk berjemur, karena puji Tuhan dapat ruangan yang ada jendelanya, sehingga kalau pagi hari kalau ada matahari kita bisa berjemur, enak sekali. Ya, kira gitu dulu. Besok versi isolasi mandiri juga akan saya bagikan. Senang bisa berbagi bahwa kesembuhan hanya dari Tuhan. Percaya saja dan kita yakin, tetap berdoa, optimis, nggak usah mikir yang macam-macam. Kalau ada makanan dimakan yang banyak, minum yang banyak. Masalahnya cuma satu itu. Yang saya paling menyiksa adalah haus. Jadi setiap waktu kamu harus ada minuman di samping. Setengah jam sekali tidur, bangun, minum. Itu kunci supaya kita terus saja ke kamar mandi, nggak masalah. Yang penting minum. Begitu saja. Terima kasih. Semoga dapat memberikan referensi tentang pengalaman
COVID-19. Sampai jumpa.